Kemudian untuk bidang studi prioritas di tahun 2025, jadi setiap tahun itu AAS pasti punya priority fields yang berbeda-beda sehingga sangat penting untuk teman-teman selalu mengecek panduan yang sudah diterbitkan ya dari Australia Awards itu either itu misalnya lewat website atau lewat Instagram mereka itu biasanya mereka akan kasih tahu kayak di tahun ini tuh oke kita akan fokus pada isu apa saja. Nah, tapi kalau untuk di guide tahun ini mulai tahun 2025 itu AS fokusnya ke dalam tiga payung bidang ini yaitu yang pertama equitable and sustainable economic transformation. Yang kedua ada climate resilient communities. Yang ketiga strong institutions, stability, and economic recovery. Karena memang uh, again karena tadi sempat saya sebutkan bahwa beasiswa ini adalah beasiswa kerjasama antara kedua negara, sehingga memang isunya itu pasti akan selalu berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia dan juga kayak misalnya ada beberapa agreement-agreement yang masih keterkaitan dengan Australia gitu. Jadi pasti isu-isu yang diprioritaskan itu adalah yang seputar dengan kerjasama dan juga RPJPN Indonesia. Nah, tapi teman-teman juga perlu diperhatikan kalau misalnya mendaftar ini mungkin ada yang insecure gitu kayak mungkin mikir tapi saya dari sektor education mana bisa saya daftarkan kalau misalnya lihat dari sini eh, tidak ada ya kayak kalau dari tema besar ini. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena sebenarnya semua bidang itu bisa dikorelasikan saja. Yang penting kita bisa mencari benang merahnya itu di mana gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari subbagian-subbagian yang ditawarkan di setiap-tiap payungnya. Jadi misalnya untuk bidang kesehatan gitu kan saya sendiri di bidang kesehatan pasti akan mencari dong yang mana ya subbagian dari tiga payung tersebut. Nah, lalu kemudian setelah ditelusuri, oh ternyata itu masuk di bagian ini, Equitable and Sustainable Economic Transformation, gitu. Ini tuh bisa kita kaitkan health dengan uh, economic transformation misalnya. Jadi bagaimana misalnya kesehatan itu bisa berkontribusi untuk pembangunan Indonesia dan kenapa sih uh, misalnya isu kita tentang entah itu tentang kesehatan ataupun tentang environment itu tuh masih ada uh, keterkaitannya dengan payung besarnya. Jadi kita juga harus bisa menjustifikasi bahwa memang dalam bidang studi yang ingin kita dalami, yang kita pelajari di Australia itu masih sangat-sangat urgent kok untuk pelajari lebih dalam dan juga nanti mungkin ilmunya akan sangat penting untuk pembangunan Indonesia gitu. Nanti mungkin seputar itu kita bisa bahas lebih dalam ya di bagian penulisan esai dan juga interview.